Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita berhadir di malam ini bertepatan dengan 15 Sya'ban 1443 Hijriah, dan insyaallah nanti setelah selesai sholat isya kita ikuti dengan rangkaian peringatan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi nantinya. Dan untuk sekarang kita lanjutkan pengajian dari materi yang telah lalu. Pertemuan yang terakhir kita melompat membahas tentang salat tarawih dan ketentuan-ketentuannya. Nah, sekali pertemuan sudah selesai, kita kembali kepada salat witir. Jadi salat witir dan salat tarawih bersinggungan, karena di pertemuan yang sebelumnya lagi saat dijelaskan tentang waktu salat witir wa waktuhu kat-tarawih. Waktu salat witir itu seperti waktu salat tarawih, yaitu setelah selesai salat isya, walaupun salat isya itu dijamak takdim di waktu maghrib. Asal sudah selesai salat isya, sudah boleh dikerjakan witir dan sudah boleh dikerjakan salat tarawih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu liman wataqa biyaqdatihi qabla al-fajri binafsihi aw ghairihi ay yuakhkhira al-witra kullahu la at-tarawiha an awwalil laili wa in fatatil jama'atu fihi bitakhir fi Ramadan li khabari syaikhaini ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Sunnat untuk orang-orang yang yakin. Wasaqa ini lebih mirip kepada makna pede, percaya diri, yang yakin akan terbangun sebelum terbit fajar, apakah jaga dengan sendirinya au bi ghairihi, atau ada orang lain yang membangunkan, ataupun ada sesuatu yang lain yang membangunkan. Dulu ada namanya jam wicker, dari bahasa Inggris wik, jaga. Jadi ada ER wicker yang pegau-pegau. Sekarang sudah ada HP dengan alarmnya. Bagi orang yang ingin bangun, ada banyak ikhtiar untuk bangun. Tapi bagi yang tidak ingin melakukan, semua alarm dapat dipadamkan, bisa di-setel ulang. Ini untuk orang yang yakin terbangun sebelum terbit fajar. Bagi kita yang salat subuh berjamaah, masuk kategori ini. Kenapa?
karena kita dipaksa oleh kondisi salat berjamaah subuh di Aceh untuk terbangun sebelum fajar, dan itu mengajarkan, memberikan isyarat kepada kita bahwa para sahabat, para ulama di masa lalu mereka bangun di waktu fajar atau setelah fajar, karena ada sebab-sebab yang lain, nanti akan dijelaskan. Apa yang disunatkan? Untuk menunda pelaksanaan salat witir seluruhnya, tidak termasuk salat tarawih, an awwalil waqti, dari awal waktu. Wa in fatatil jama'atu fihi, sekalipun dengan menunda salat witir ke akhir waktu menyebabkan luputnya berjamaah pada salat witir tersebut. Ini witir yang di bulan Ramadan, karena di luar Ramadan salat witir tidak disunatkan berjamaah. Maka nanti dalam pembahasan bahagian yang kedua tentang salat-salat yang disyariatkan berjamaah, disebutkan ada 7 salat sunat yang pelaksanaannya itu disyariatkan berjamaah. Salat Idul Fitri, yang kedua salat Idul Adha, yang ketiga salat gerhana matahari, yang keempat salat gerhana bulan, yang kelima salat istisqa atau minta hujan, yang keenam salat witir di bulan Ramadan, dan yang ketujuh salat tarawih. Salat tarawih menempati posisi yang terakhir bukan tanpa sebab, karena ada khilaf pendapat para ulama apakah tarawih itu disyariatkan berjamaah atau tidak. Karena kalau kembali kepada standar dari Rasulullah, beliau instruksikan salat tarawih itu sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, salatlah kalian wahai sahabat-sahabatku di rumah-rumah kalian masing-masing. Baru prakteknya berjamaah di zaman Sayyidina Umar sampai dengan hari ini. Jadi karena ada khilaf tentang disyariatkan berjamaah pada tarawih, maka diposisikan pada pembahasan yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Sedangkan kajian kita sekarang ini adalah salat-salat sunat yang tidak disyariatkan berjamaah. Maka diawali kajian yang pertamanya dengan salat rawatib yang mengikuti salat fardu, qabliyah dan ba'diyah, tidak disunatkan berjamaah. Yang kedua, salat witir tidak disunatkan berjamaah. Termasuk nanti yang akan kita kerjakan salat tasbih ya. Salat tasbih itu dasarnya tidak disyariatkan berjamaah, sendiri-sendiri. Tidak disyariatkan berjamaah bukan tidak boleh berjamaah, cuma dikerjakan sendiri-sendiri pahalanya demikian sesuai dengan keikhlasan. Dikerjakan berjamaah pun tetap demikian. Pada salat sunat yang disyariatkan berjamaah, dikerjakan sendiri-sendiri sah, dikerjakan berjamaah dapat fadilah 27. Jadi dasarnya salat tasbih tidak disyariatkan berjamaah. Cuma hampir tidak ada yang salat tasbih kecuali berjamaah. Kenapa? Karena bila dikerjakan sendiri-sendiri besar kemungkinan untuk gagal. Baru sampai sujud yang kedua, hai lanjut lah, hai lanjut lah, panjang tak tasbih. Ya, tapi ketika solatnya berjamaah, keinginan itu tetap ada. Tapi karena malu kepada orang di sampingnya, dipaksalah sampai selesai. Padahal orang yang di sampingnya pun malu kepadanya. Ya, pada tengah melum-lumnya pun jadi lanjut Tuhan, maka berjamaah. Sekalipun dengan menunda witir ke akhir waktu, luput pelaksanaannya secara berjamaah. Di mana? Kapan waktunya? Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Kenapa sunat di akhir waktu? Li khabari syaikhaini, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ij'alu akhira salatikum bil laili witran,
jadikan salat kalian yang paling akhir di waktu malam itu salat witir. Jadi bahasa Nabi bukan menyatakan bahwa witir sebagai penutup salat malam, tetapi jadikan salat kalian yang paling akhir di waktu malam salat witir. Bukan berarti setelah witir tidak boleh salat lagi. Hanya seruan Nabi, kalau kalian masih ada keinginan salat sunat, sebaiknya jangan witir dulu. Nanti witir di akhir malam. Tapi di Indonesia dan hampir di dunia sepakat untuk tidak patuh pada instruksi Nabi ini. Buktinya, salat tarawih kita di awal malam langsung disudahi dengan salat witir. Padahal sepanjang Ramadan positif 97,5% akan bangun di waktu sahur sebelum fajar. Jadi ketika salat tarawih disudahi dengan witir, itu seolah-olah kita buat pengumuman kepada Allah dan malaikat yang berbunyi, hanapu prehli hangku semahyang li malamnya. Seolah-olah itu pesannya. Kenapa? Analoginya begini. Seperti orang yang makan kenduri. Jadikan cuci tangan kalian itu setelah suap yang terakhir. Kabeh pajobu urah jarau. Pertanyaannya, adakah larangan menambah nasi setelah cuci tangan? Hana aja dah mahlo. Tapi tetap kesan bagi yang melihat, pakan bagah tak ada hana urah jarau tiap tambah bulau. Demikian pula salat malam ini tidak ada larangan untuk salat sunat setelah salat witir. Tapi begitu salat malam dilanjutkan dengan witir, memberikan kesan kepada orang yang melihat bahwa tidak ada rencana lagi salat setelah itu. Walaupun tidak dilarang. Jadi praktek kita ini benar-benar melanggar hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya dalam beberapa kesempatan saya memprovokasi. Kenapa tidak panitia masjid itu hanya memfasilitasi salat tarawih saja? Tarawih saja. Kalau di awal waktu. Bila demikian prakteknya, maka sungguh tidak ada konflik di masjid yang ada jemaah 8 dan 20. Karena selama ini yang terkesan konflik pada witirnya. Ketika yang tarawih ini sampai rakaat ke-8, kawan-kawan yang 8 minta yang solat 20 untuk geser dulu. Neweh wa ada nilai kamu kena witir. Kelompok yang 20 menyatakan awak dan 8 itu bid ilai, kamu lanjut 20. Mau pakai tok gara-gara witir. Bila panitia masjid bijak, langsung diumumkan berhubung salat tarawih kita di awal malam dan positif 97,5% kita akan terbangun di waktu sahur, maka panitia masjid tidak memfasilitasi salat witir di awal waktu, hanya tarawih saja. Yang 8 tebit, yang 20 tebit, witir minta kerau masing-masing. Selesai masalah. Dan yang kedua, ketika salat tarawihnya 20, itu juga perlu disosialisasikan. Karena selama ini tertutup pemahaman kita bahwa di dalam 20 itu terdapat banyak variabel 8. Yang terbayang di kita, 8 itu hanya 1 sampai 8. Padahal 13 sampai 20 juga jumlahnya 8. 3 sampai 10 juga 8. 5 sampai 12 juga 8. Sedangkan yang dipraktekkan selama ini hanya 1 sampai 8. Padahal dengan memperluas wawasan demikian, lebih mudah untuk berinteraksi. Di masjid-masjid yang salat tarawih 20, ketika selesai salat isya langsung diumumkan, salat tarawih kita malam ini 20 rakaat. Kepada kawan-kawan yang salat 8, boleh bergabung di awal, boleh bergabung di akhir. Untuk yang bergabung di akhir, dipersilahkan melanjutkan aktivitas yang JPP, yang dengar nonton drama Korea. Nanti rakaat ke-10 kami umumkan. Begak pengumuman, menyahana rati, juk nombor telefon. Nyo kat 10 rakaat, maka datanglah yang mau tarawih 8. Mat 10 rakaat, dang-dang rakaat ke-11, ke-12, pun kat masjid. Sudah berwuduk, tunggu sebentar. Maka mulailah dari rakaat ke-13 sampai 28 cik ya.
Tapi setelah belajar matematik, tinggal di dalam buku. Al-ilmu fil kutub wal kutub fis sanding, kata guru kita dulu. Jadi tidak dipraktekkan ilmu matematiknya. Padahal dalam 20 ada banyak variabel 8. Jadi sebenarnya kita bukan mau salat, mau ribut saja. Ike wa 20, hiji wa 8. Itu masalah kita. Jadi sunat menunda salat witir ke akhir waktu bagi orang yang yakin, yang percaya bahwa dia akan terbangun sebelum fajar. Dan itu terjadi pada orang yang berpuasa Ramadan karena mereka makan sahur. Dan waktu sahur itu waktu yang paling utama. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, dipuji tentang waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu mereka beristighfar, mohon ampunan. Jadi kalaulah ada yang mau menunda demikian, sungguh indah. Sambil mendampingi istri yang masak di dapur, gelar sajadah di dapur, istri masak, suami sholat. Istri cemburu, ada mangkat hat mayang, ilen hanat mayang. Bisa dijelaskan, saya sholat sunat, sedangkan kamu memasak wajib. Pahala wajib lebih rayu pahala sunat. Digugat lagi, ratah wajib, saya yang suruh. Apakah jika wajib? Karena perintah suami wajib turutkan. Nyan hak embung suami wujud. Jadi tidak benar pernyataan tentang witir sebagai penutup salat malam. Itu adalah narasi yang sangat-sangat keliru. Karena terbayang narasi demikian, muncullah pertanyaan. Kalau sudah selesai salat witir, nanti di tengah malam terbangun, ternyata mau salat lagi. Apakah ada salat pembuka? Karena penutup, tentunya pembuka. Maka akhirnya buka-buka tutup kebut. Padahal salat tidak pernah ditutup, apalagi untuk dibuka. Selalu terbuka untuk salat. Hanya di dalam bahasa para ulama menyatakan untuk orang yang tahajud, disunnatkan tahajud itu ayyaftatiha bi raka'ataini khafifataini, untuk dimulai dengan 2 rakaat yang ringan-ringan. Itu untuk yang ingin bertahajud lebih dari 2 rakaat. 2 rakaat pertama itu yang ringan, tidak langsung dalam rakaat yang panjang-panjang. Itu bukan salat pembuka, itu namanya salat tahajud. Cuma itu rakaat awal, semacam pemanasan bagi orang yang berolahraga, warming up. Waliman lam yasiq Waliman lam yasiq biha ay yaj'alahu qabla an-naumi, dan untuk orang yang tidak yakin akan terbangun sebelum fajar, disunnatkan untuk menyegerakan salat witir sebelum tidur. Apabila sudah dikerjakan sebelum tidur, wala yundabu i'adatuhu, tidak disunnatkan mengulangi salat witir lagi. In fa'alal witra ba'da naumi hasala lahu bihi sunnatut tahajud. Dan apabila dikerjakan salat witir setelah bangun dari tidur, maka dengan salat witir tersebut didapatlah fadilah dan pahala salat sunat tahajud pula. Jadi tentang tidak disunatkan mengulangi salat witir setelah bangun dari tidur apabila sudah dikerjakan sebelumnya, itu karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 kali witir di dalam satu malam. Maka jika diulangi salat witir setelah selesai witir lagi, sengaja dan tahu hukumnya tidak boleh, haram ke atasnya yang demikian itu. Sudah selesai salat witir setelah tarawih, terbangun tengah malam untuk makan sahur, salat tahajud. Setelah tahajud, ingat nyoba witir 3 waktu. Tahu hukumnya tidak boleh, sengaja melakukan, maka perbuatan salatnya itu menjadi berdosa. Karena larangan dari Nabi dalam hadisnya, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 kali witir di dalam satu malam. Yang bak minta pahala ubi pih merompok palih ubi pa katanya. Nah, kalau witir ini dikerjakan setelah bangun tidur, maka witir ini sekaligus menjadi salat tahajud.
Jadi artinya tidak mesti tahajud itu dengan salat yang berbeda. Boleh salat witir sekaligus merangkap sebagai salat tahajud karena terpenuhi definisi tahajud, yaitu bersungguh-sungguh untuk bangun setelah tidur di waktu malam untuk mengerjakan salat. Wa illa, dan apabila tidak didahului dengan tidur, langsung salat witir belum tidur, kana witran la tahajjudan, maka salat itu dinamakan salat witir saja, bukan salat tahajud. Maka itu yang kita nyatakan dulu. Witir, tahajud, tarawih itu ekno, ekcano, ekmano. Dinamakan witir karena rakaatnya ganjil. Disebut tahajud karena dikerjakan setelah bangun dari tidur. Disebut tarawih sebenarnya karena dikerjakan di bulan Ramadan dengan 3 kali istirahat atau lebih. Dan itu yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Secara bahasa, ini secara bahasa, bukan dalam istilah agama. Secara bahasa, 8 rakaat tidak dinamakan tarawih, harus dinamakan salat qiyamu Ramadan. Dan untuk menamakan salat itu qiyamu Ramadan, ada syarat lagi. Harus dikerjakan setelah bangun dari tidur. Jadi kalau tidak tidur dulu, tidak sah qiyamu Ramadan. Bila tidak 3 kali istirahat, maka tidak dinamakan tarawih. Jadi kalau tidak tarawih, tidak qiyamu Ramadan, hoda pudu ya. Inilah persoalan kita. Tidak konsisten pada aturan. Maka Nabi kerjakan 8 rakaat dinamakan qiyamu Ramadan. Semua kitab hadis yang membicarakan salat malam Nabi di bulan Ramadan itu judulnya qiyamu Ramadan. Kalau qiyamu Ramadan, tidur dulu baru bangun untuk salat. Dan itu tidak terlalu penting, dalam tanda kutip ya, tidak terlalu penting untuk salat tarawih. Bukti tidak penting, Nabi tidak mengajak sahabat, tidak mempublikasi di radio, tidak di RRI, tidak pula di Baitur Rahman FM, apalagi Serambi FM. Tidak beliau ajak anak, tidak beliau ajak istri, Nabi keluar sendiri tanpa mengajak yang lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak diajak? Karena Nabi tahu tradisi dari keluarga dan para sahabat beliau, mereka itu orang yang rajin salat malam. Tanpa diajak pun mereka tetap bangun dan salat malam. Hanya Nabi tidak mengajak mereka ke masjid. Makanya Nabi katakan, rahimallahu rajulan istayqadha minal laili fasalla thumma ayqadha zawjatahu fasallat. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu ia salat. Kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad rasya ala wajhihal ma'ah. Bila istri yang dibangunkan ini tidak mau bangun, dipercikkanlah air pada wajahnya. Joi retik muka. Untuk membangunkan istri salat tahajud. Wa rahimallahu imra'atan istaiqadhat minal laili, dan semoga Allah rahmati seorang wanita yang terbangun di waktu malam, fasallat, lalu dia tunaikan salat tahajud, witir, terserahlah. Summa aiqadhat zawjaha, kemudian ia bangunkan suaminya. Fa in aba, bila suami ini tidak mau bangun, rasyat ala wajhihil ma'a, ia percikkan air di wajah suaminya. Pegau detik pemuka. Cuma kalau istri yang membangunkan harus perhatikan posisi berdiri. Jangan di arah kaki, jangan pula di samping, dari arah kepala. Karena kalau dari kaki posisinya berdiri, RTI bawah muka, itu jadi sasaran kaki, gedrom tuh. Ini kalau suami, maka ada adabnya juga yang harus diperhatikan. Menariknya, bahasa tentang sholat tahajud ini, kenapa tidak langsung bangun tidur membangunkan dan sholat berjamaah? Kenapa tidak suami ini bangunkan istri dan dua-duanya sholat tahajud berjamaah? Ternyata pengajaran tahajud itu tidak berjamaah. Salatnya sendiri-sendiri. Suami salat sendiri dulu, lalu dia bangunkan istri. Suami tidur, istrinya salat. Makanya di dalam nukilan dari Junaid al-Baghdadi, setelah beliau meninggal dunia, ditanyakan bagaimana perlakuan Allah terhadap beliau.
Ternyata semua fadilah-fadilah yang lain itu hilang. Nasihat beliau kepada muridnya, tulisan-tulisan yang beliau bagikan, praktek ibadat dan lain sebagainya. Faniyatil kal ibarah. Apa yang tersisa? Illa rukayatun qalilatun arka'uha minal laili. Kecuali beberapa rakaat yang ringan yang aku kerjakan di waktu malam. Kenapa? Karena kata para ulama ketika menafsirkan ucapan dari Junaid al-Baghdadi ini, untuk pekerjaan yang lain sangat besar potensi bercampur dengan riya. Orang yang bersedekah ada potensi riya, orang yang mengaji potensi riya, orang yang salat siang hari potensi riya. Tapi orang yang salat di waktu malam, untuk riya itu kecil sekali kemungkinan. Makanya di dalam hadis ketika Nabi pertama kali sampai ke Madinah, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah ucapan salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, dan salatlah di waktu malam ketika orang lain sedang dalam keadaan tertidur. Itu dalam keadaan tidur. Orang lain termasuk istri dan anak-anak bedah-kedok. Maka tahajud dasarnya tidak disyariatkan berjamaah. Nah, kalau kita mau ribut-ributkan tentang bid'ah tidak bid'ah, coba tanyakan kepada Imam Masjidil Haram, ide dari mana solat tahajud berjamaah. Nyam galak kena ya prayer ibad bid'ah. Coba tanyakan kepada Imam Masjidil Haram dari mana ide mereka melaksanakan solat tahajud berjamaah. Padahal Rasulullah mengajarkan tahajud tidak berjamaah. Maka disinilah keluasan ilmu para ulama. Yang tidak disyariatkan berjamaah bukan berarti tidak boleh berjamaah, tetapi pahalanya tidak bertambah. Yang anehnya, di Masjid Al-Ma'mur Lamprit dulu itu ahli-ahli bid'ah semuanya, baju-baju bid'ah tagom. Tapi ternyata yang menyemarakkan qiyamul lail di Aceh pada malam bulan Ramadan justru dari masjid tersebut kala mereka berpuasa. Yang kan ahli bid'ah dulu mah. Dari mana mereka dapat ide tahajud qiyamul lail pada malam bulan Ramadan? Yang kedua, dari mana mereka dapat dalil bahwa dalam satu malam ada 2 kali solat malam? Sudah tarawih 8 rakaat tambah witir 3 rakaat, kemudian ditambah dengan tahajud witir lagi kalau ada. Nyapa merumpuk dalil. Cuma kita terlalu sering diserang sampai lupa untuk menyerang. Makanya dalam ilmu peperangan, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Tuduh juga bid'ah ada sampai hati mai tuduh dia. Poh juga ada sampai hati mai poh dia. Jadi itu masalah dalam pemahaman kita. Jadi salat witir yang ditunaikan setelah tidur itu sekaligus bernilai tahajud. Tapi bila tidak diawali dengan tidur, hanya witir saja, tidak dinamakan tahajud. Waqila, ada pendapat yang katakan al-aula ayyutira qabla ayyanama mutlaqan. Ada pendapat lain yang katakan bahwa sepatutnya dia witir dulu sebelum tidur, mutlaqan. Apa makna mutlaqan? Apakah dia yakin terbangun sebelum fajar atau tidak? Lebih baik witir dulu sebelum tidur. Tugas para ulama memang untuk berbeda pendapat. Mungkin tugas kita untuk berdebat. Summa yaqumu wa yatahajjadu. Setelah tidur baru dia bangun lagi dan bertahajud. Ini dalam pendapat Qil. Kalau pendapat yang mu'tamad tadi, tidur dulu, nanti di akhir malam bangun untuk witir. Dalam pendapat Qil, muqabil dari mu'tamad, witir dulu, tidur, nanti bangun tidur, salat tahajud. Kenapa? Karena ada ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anama. Rawahu asy-Syaikhan. Aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa qad kana Abu Bakr radhiyallahu anhu yutiru qabla ayyanama thumma yaqumu wa yatahajjadu. Wa Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira wa yaqumu wa yatahajjadu.
wa yutiru fatarafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dalam riwayat dinyatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau senantiasa salat witir sebelum tidur. Kemudian beliau bangun tengah malam dan bertahajud. Abu Bakar witir dulu, tidur, bangun tidur, tahajud. Kemudian Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar beliau tidur dulu sebelum beliau witir. Tidur dulu, kemudian bangun dari tidur, beliau bertahajud dan witir. Abu Bakar witir, tidur, tahajud. Umar tidur, witir, tidur, tahajud, witir. Kalau bahasa singkat kawan-kawan kita itu timbul pertanyaan, Anda ikut Abu Bakar atau ikut Umar? Kan mereka senang membenturkan, Anda ikut Nabi atau ikut ulama? Jadi cara berfikir itu terlalu sederhana. Fatarafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua orang sahabat ini mengadukan kasusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melapor ke SPKT Nabi. Faqala, maka Rasulullah menjawab, hadza akhadha bil hasmi yakni Abu Bakrin wa hadza akhadha bil quwwati yakni Umar. Adapun ini yaitu Abu Bakar akhadha bil hazmi, mengambil yang pasti-pasti saja. Wa amma hadza, adapun yang satunya lagi, akhadha bil quwwati, percaya kepada kemampuannya, terbiasa untuk bangun sebelum terbit fajar. Maka ucapan Nabi ini adalah ikrar Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membenarkan masing-masing dari keduanya. Tidak ada yang salah. Jadi mau witir dulu, tidur, kemudian kalau bangun lagi salat tahajud, atau silahkan tidur dulu, nanti kalau terbangun salat tahajud dilanjutkan dengan salat witir. Terserah mau ikut mazhab Abu Bakar atau mazhab Sayyidina Umar. Dan banyak. Waqad ruwiya an Utsman misla fi'li Abi Bakrin wa an Aliyin misla fi'li Umar. Jadi ternyata setelah ada praktek Abu Bakar, praktek Umar, diikuti. Masing-masing ada pengikut dari zamannya. Sayyidina Utsman mengikuti gaya Abu Bakar, sedangkan Sayyidina Ali mengikuti gaya Sayyidina Umar. Artinya Sayyidina Utsman salat witir dulu, tidur, kemudian bangun tidur sebelum fajar, beliau salat tahajud. Sedangkan Sayyidina Ali tidur dulu, bangun dari tidur, beliau tahajud, lanjut dengan salat witir. Qala fil wasit, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Wasit, waqtara Syafi'i fi'la Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i lebih memilih praktek Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu witir dulu sebelum tidur. Wa amma raka'atani allatani yusalliyahuma an-nasu julusan ba'dal witri falaysata minas sunnati kama sarraha bihi al-Jawzari. Adapun 2 rakaat yang keduanya itu dikerjakan oleh orang-orang setelah sambil duduk setelah selesai witir, maka keduanya itu bukan bahagian dari sunnah Nabi. Jadi yang menambah-nambah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu sudah aja sejak lama. Ini praktek salat setelah selesai witir semuanya, salat lagi 2 rakaat sambil duduk. Jadi kalau kita hubung-hubungkan dengan praktek sekarang, ada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari hal yang paling sederhana, orang yang setelah selesai salat salam, ketika salam ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nya balik-baliknya nampak riwayat. Nanti ada lagi yang setelah selesai salat itu sujud 1 kali. Saat ditanya sujud apa, tidak bisa dijawab. Tapi ada yang mencoba mencari pembenaran. Mungkin sujud syukur Pak Ustaz. Syukur karena apa? Syukur karena sudah selesai salat. Maka patut dijelaskan lagi bahwa sujud syukur itu bukan untuk nikmat yang mutajaddid, bukan untuk nikmat yang berulang-ulang.
Sujud syukur itu untuk nikmat yang jarang-jarang. Kalau untuk nikmat yang berulang-ulang sujud syukur, maka sungguh setiap melakukan kebaikan sekali sujud syukur. Sabuh rakaat semayang, alhamdulillah selamat rakaat pun. Tambah sujud tiga tu. Kalau kau sujud, ditanya oleh orang yang bertanya, sujud apa itu Ustaz? Itu sujud syukur karena rakaat pertama selamat. Nyamnya kata tambah-tambah. Makanya para ulama katakan sujud syukur hanya disyariatkan untuk nikmat yang baru, bukan yang berulang-ulang. Kalau yang berulang-ulang, orang makan nasi itu setiap satu suap selesai sujud. Kabeh tabah sujud. Damah tabah sujud. Tidak, itu hanya untuk nikmat yang baru. Anak baru lahir sujud syukur. Lahir anak berulang-ulang tetap sujud syukur. Kenapa? Karena interval waktunya jarang-jarang. Tapi kalau anak kembar berturut-turut, itu pun sujud syukur. Karena juga jarang-jarang. Tidak setiap kelahiran anak kembar. Maka sujud syukur untuk yang jarang-jarang. Ini udah semayang ke sujud syukur lah. Itu menjadi bermasalah pada prakteknya. Nah dulu bukan hanya sujud syukur. Setelah selesai witir, ditambah 2 rakaat lagi dikerjakan sambil duduk. Falaisata minas sunnah, itu bukan dari sunnah. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Jawziri dan Syekh Zakaria. Qala fil Majmu', dinyatakan oleh Imam Allahumma shalli ala Muhammad An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', wala taghtarru biman ya'taqidu sunniyata dzalika. Jangan engkau terpedaya dengan orang-orang yang meyakini bahwa salat 2 rakaat sambil duduk setelah witir itu adalah sunat hukumnya. Wa yad'u ilaihi al-jahalatu, dan yang diajak didakwahkan oleh orang-orang yang bodoh. Maka hati-hati dalam mempraktekkan ibadat, jangan terprovokasi. Belajarlah ilmunya dulu, jangan langsung main praktek saja. Jadi kalau hanya dengan melihat-lihat, nanti kita terarahkan kepada bisa jadi mengkultuskan seorang guru, kemudian mengabaikan guru-guru yang lain, ataupun terjerumus pada praktek ibadat yang keliru. Makanya kita bersyukur bahwa ketika dulu hidup tradisi malam nisfu Sya'ban dengan salat 100 rakaat, oleh kesadaran waktu ataupun karena malas beribadat, berganti dari salat 100 rakaat menjadi salat tasbih yang 4 rakaat. Walaupun Nabi tidak mencontohkan malam nisfu Sya'ban dengan salat tasbih, setidak-tidaknya salat tasbih itu sunat dan malam nisfu Sya'ban itu istimewa. Cuma yang perlu kita ingat adalah menyeimbangkan antara skala prioritas. Jadi yang tidak enaknya adalah ketika untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dakwahnya gegap gempita, untuk salat fardu di waktu berikutnya sudah lupa. Nyan atai salat nisfu Sya'ban, yuk mari nanti malam kita ramaikan di masjid fulan, ada salat nisfu Sya'ban. Untuk semayang subuh, luhur, asar, maghrib, isya, hana pakat. Ini yang anomalinya di kita. Jadi seolah-olah dengan salat nisfu Sya'ban sudah selesai semua kewajiban. Itu anomali. Mengajak menghidupkan malam nisfu Sya'ban bagus, tetapi kalau itu saja yang jadi andalan, lupa yang lain, menjadi tidak bagus. Maka seimbangkan antara prioritas. Kalau untuk salat nisfu Sya'ban kita bersedia mengajak orang lain, maka untuk salat fardu yang 5 waktu seharusnya lebih giat lagi untuk mengajak dan mendakwahkan. Untuk salat nisfu Sya'ban kita mau bawa kuih kepada jemaah yang hadir, maka untuk salat fardu lebih bersemangat lagi, berlebih dalam kuih kan. Ya, tapi ternyata kuih hanya datang di malam nisfu Sya'ban. Ya, untuk salat isya, salat subuh tidak datang kuihnya. Jadi bukan tidak boleh, hanya diseimbangkan aulawiyat, skala prioritas, mana yang harus kita dahulukan dan mana yang boleh ditunda dulu sebentar. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ya, ini penjelasan tentang salat witir, dan itu menyelesaikan pemahaman-pemahaman yang bertentangan di dalam benak kita selama ini. Walaupun belum tentu mampu untuk dipraktekkan, setidak-tidaknya ilmunya itu sudah kita serap dengan baik dan dengan benar. Bahwa ada salat witir itu anjuran dari Nabi menjadi salat yang paling akhir di waktu malam. Bagi orang yang sudah terbiasa mentradisi bangun sebelum salat subuh, maka hendaklah dia tunda salat witir sampai sebelum subuh. Nanti ada yang menggugat,
Tapi saya kalau menunggu-nunggu takut nggak sempat nanti. Biarlah saya salat witir dulu sebelum saya tidur. Oh kalau begitu Anda ikut mazhab Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Selesai masalah. Saling memuji dan saling mengapresiasi. Begitu dia mau salat witir sebelum tidur, dia mengajak, "Ajak tak main witir le." Alah le metengok tat. Jangan itu cik buo dah. Nah, maka apresiasi dia. Oh kalau begitu Anda mengikuti mazhab Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nyan bek tua tu jaga bawai cucuk bah 3 lam subuh. Maka dengan cara demikian akan tenanglah dunia ini karena saling menghargai di dalam khilafiyah dan perbedaan pendapat. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah tiba waktu saatnya untuk kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini dan kita ingatkan berhubung malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang mustajabah doa, maka perbanyaklah doa, salawat dan ibadat. Minimal salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, dan syukur-syukur nanti bisa bertahajud dan menunaikan salat witir sebelum datang waktu subuh. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.